Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang identitas nasional dan globalisasi. Yang pertama ada identitas. Pengertian identitas. Kata identitas berasal dari kata identi, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nasional sendiri menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, makna dari identitas nasional ialah sesuatu ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan dari bangsa lain. Secara umum, unsur-unsur yang terkandung dalam suatu identitas nasional ialah 1. Pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, ramah tamah, gotong royong, dan lain sebagainya. 2. Perlambangan, ada suatu tujuan bersama yang ingin dicapai, dan fungsi negara. Hal ini diwujudkan dalam bentuk lambang-lambang nasional, semisal bendera, bahasa pemersatu, dan lagu kebangsaan. 3. Alat-alat pelengkapan, alat-alat untuk mencapai tujuan bangsa ini semisal teknologi, masjid, gereja, wihara, pakaian adat, kapal laut, dan pesawat terbang. 4. Tujuan ini bisa beragam, dari yang sifatnya dinamis seperti kebudayaan yang unggul, prestasi dalam bidang tertentu, hingga tujuan bersama, misalnya yang tertuang di Undang-Undang 45 pada pembukaan, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Seperti negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu atau simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tinggi. Selanjutnya, ada identitas negara Indonesia, yaitu ada bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, berserta simbol-simbol Pancasila, lagu kebangsaan, dan hukum. Bendera negara sang merah putih, bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 sampai 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka sang saka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Lambang negara Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bahasa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris Muhammad Yamin. Arti dan makna lambang negara menurut Kansil dan Christine. Arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda, ialah burung yang dinamakan juga Sang Raja Wali, seperti yang disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda. Selanjutnya, bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahasa Indonesia berasal dari
Rumpuan bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, lingua franca. Setelah itu, diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. Adapun makna yang terkandung dalam simbol-simbol Pancasila. 1. Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. 2. Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambaikan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, menumbuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai 64 sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengar pada setiap upacara kenegaraan. Yang ketiga ada pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragamaan suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Yang keempat, kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kelima ada padi dan kapas, melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya ada hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 setelah amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan unsur-unsur pembentukan identitas. Indonesia sendiri merupakan suatu bangsa majemuk. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemajmukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting pembentukan identitas nasional. Unsur-unsur tersebut ialah 1. Sejarah. Sebelum menjadi Indonesia, wilayah geografis daerah Indonesia dahulu merupakan wilayah Nusantara yang pernah mengalami kejayaan. Kejayaan di dua kerajaan yakni Majapahit dan Sriwijaya. Kebesaran dan semangat perjuangan tersebut telah membekas pada rakyat Nusantara untuk membebaskan diri dari penjajahan kolonialisme. Sejarah ini turut menyatukan semangat keindonesiaan yang terbentuk. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara itu sendiri.
Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Yang ketiga, ada suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni di bawah sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa dan kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Yang keempat ada agama. Dasar negara Indonesia, Pancasila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menunjang tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya, setiap 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 penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kelima ada bahasa. Kalau persoalan budaya, adat istiadat ialah hal yang krusial dan tidak terdapat berbagai konflik besar. Maka lebih mudah lagi dalam hal menjalin kemajmukan dan toleransi berbahasa. Bahasa Indonesia sendiri merupakan kesepakatan bersama yang tertuang pada Sumpah Pemuda 1928 agar memiliki satu bahasa lingua franca, yakni dapat menghubungkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Karakteristik Indonesia. Karakteristik akan identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri khusus, kebiasaan atau pola hidup masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Untuk Indonesia sendiri ada 8 karakteristik identitas nasional yang dimiliki, seperti ini. Kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, kebudayaan yang berbeda. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik, bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada persamaan nasib. Hal ini dibuktikan dengan sejarah menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada keinginan untuk merdeka. Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis. Bagi bahasa Indonesia, pengertian parameter identitas nasional tidak merujuk hanya pada individu atau adat istiadat dan tata laku, tetapi beberapa pula pada suatu kelompok Indonesia berbagai suatu bangsa yang majmuk, maka kemajmukan itu merupakan unsur-unsur atau parameter pembentuk identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan-kesamaan yang terdapat pada segenap warganya.
Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut. A. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat pada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. B. Lambang-lambang yang menjadi ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. C. Alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat beribadah, seperti Borobudur, Pelabanan, masjid, dan gereja. Peralatan manusia seperti pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Poin D. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti Indonesia dikenal dengan bulu tangkis. Parameter identitas nasional seperti berikut. 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan mencapai banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun, beragam suku ini merupakan mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur. Kemudian ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan ilmu sosiologis merupakan termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Kebudayaan sebagai parameter identitas nasional bukanlah suatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama. Sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi suatu yang khas dan unik, yang akan tetap memberikan diri di antara berbagai kebiasaan pribadi dan yang sangat variatif. Bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bangsa adalah merupakan satu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun. Meskipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat berbagai bahasa daerah yang mewakili banyak suku-suku bangsa atau etnis. Namun, bahasa Melayu dulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami kepulauan di Nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antaranya suku-suku Indonesia, bahasa Melayu yang menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian ada geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara merupakan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi.
Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan dalam akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki sebuah negara yang dapat membedakan dengan negara lain. Kemudian bab selanjutnya kita membahas tentang ketahanan dan kewaspadaan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional merupakan makna yang amat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat. Ketahanan nasional perlu dipahami sebagai komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Ketahanan nasional hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional. Kenapa demikian? Karena ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga dengan persoalan lain, seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semua komponen bangsa, apakah itu agamawan, ekonom, cendikiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam pembentuk aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berdasar berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa dan kesejahteraan keagamaan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaninya dan jasmaninya. Sedangkan keamanan adalah keamanan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman di luar maupun di dalam. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik dan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam serta langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan ketahanan nasional. Satu, ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat, menderita, atau dapat mengulangi beban yang dipukulnya. Keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dengan menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Identitas. Identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara yang dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Kemudian integritas. Integritas yaitu suatu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Kemudian ada ancaman. Ancaman yaitu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konsepsional, kriminal dan politik.
Hambatan dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai tiga fungsi. Satu, daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, ekstensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengarah bagi perkembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada pengarah dalam pembentukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi satu, ketahanan ideologi. Adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang, memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua ada ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya asing yang tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat ada ketahanan sosial budaya. Sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras. Serasi ini berkembang serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Yang terakhir ada pertahanan keamanan. Adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan pemeliharaan stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Ciri ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan syarat utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat yang tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Yang kedua ada menuju pertahanan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang cita-citakan. Yang ketiga, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dan menjadikan ciri pengembang ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air serta kepada perjuangan ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dengan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah beberapa kewaspadaan nasional tersebut, yakni satu, meningkatkan kewaspadaan nasional dengan berlandaskan nasionalisme kepada seluruh elemen bangsa dalam rangka upaya cegah dini terhadap
segala potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan demi eksistensi bahasa Indonesia. Menyelaraskan visi dan misi dan persepsi seluruh stakeholder bidang kewaspadaan nasional guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. 3. Mensinergikan hubungan pemerintah baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka sinkronisasi dan penguatan kewaspadaan nasional. Yang keempat ada penguatan fungsi koordinasi dan sinergitas pada pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai kunci utama upaya deteksi dini atas potensi segala ancaman. Yang kelima adalah penyatuan langkah dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga tidak lagi tumpang tindih secara ego, sektoral, dan yang justru menghambat penguatan bidang kewaspadaan nasional. Yang keenam ada memperdayakan peran lembaga budaya atau adat sebagai sebagian pendekatan budaya yang mengedepankan kearifan lokal dalam upaya penguatan kewaspadaan nasional. Yang ketujuh, mendorong peran serta masyarakat melalui forum-forum kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat, Fokup, PKDM, FPK, PWK, PPWK, PKPT, dan forum-forum lainnya sebagai ujung tombak penguatan fungsi deteksi dini, jika dini, dan lapor dini. Yang terakhir, menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran dan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam upaya mensukseskan pilkada. Dan bab terakhir yang kita bahas adalah globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi merupakan fenomena yang berwajah majemuk. Istilah globalisasi sering diidentifikasikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, deterialisasi. Adalah perubahan dan keterbatasan wilayah geografis disebabkan teknologi sehingga ruang sosial menjadi semakin luas dan tanpa sekat ruang. Jadi, secara umum globalisasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan dalam bentuk semakin bertambahnya ketertarikan antara masyarakat dan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulasi dan perkembangan teknologi modern. Sebagai efek dari teknologi dan globalisasi, maka terjadi peningkatan keterkaitan dengan seseorang dengan yang lainnya, suatu bangsa dan bangsa lainnya, sehingga menggiring dunia ke arah pembentukan global village, desa global atau the global village. Hal senada terjadi tidak hanya di bidang informasi dan ekonomi, namun meluas sampai pada tataran sosial politik suatu negara. Kemudian ketahanan bangsa di sini berarti kondisi dinamis suatu bangsa di mana keuletan dan ketangguhan suatu bangsa mampu menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, termasuk persoalan globalisasi. Dalam hal ketahanan bangsa ini, setidaknya terdapat peluang dan tantangan dalam berbagai bidang yang menjadi pokok persoalan. Satu, bidang politik. A. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang apakah sudah mampu mewujudkan dan mengaspirasi suara rakyat dan kesejahteraan. Poin B, politik luar energi yang bebas dan aktif. C, good government yang ditandai dengan prinsip partisipasi, transparansi, rule of law, responsif, efektif, serta efisien. Yang kedua ada ekonomi. Menjaga Poin A, menjaga kestabilan ekonomi makro dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Poin B, menyediakan lembaga-lembaga ekonomi modern seperti pasar modal dan perbankan. C, mengeksploitasi sumber daya alam secara profesional dan tidak merusak alam. Yang ketiga ada sosial budaya. A. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui demokratisasi pendidikan. B. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi. C. Menyusun kode etik dan standarisasi profesi sesuai dengan karakter bangsa. Identitas nasional ialah suatu ungkapan nilai budaya,
suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan dari bangsa lain. 1. Unsur-unsur identitas terdiri dari sejarah, kebudayaan, agama, suku, bangsa, dan bahasa. 2. Globalisasi secara umum bermakna perubahan dalam pembentukan semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturalisasi yang dan berkembang teknologi modern. Ketiga, arti multikulturalisme suatu pemahaman ataupun paham yang mampu menyandingkan berbagai perbedaan baik etnis maupun tidak dalam upayanya hidup berdampingan dengan damai. Multikulturalisme merupakan suatu tawaran konkret yang untuk membangun Indonesia, mengembangkan kembali identitas nasionalnya dan menghubungkannya dengan Pancasila sebagai dasar bagi didirikannya negara Indonesia. Itulah kita sudah terhubung di penghujung presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, karena itu adalah manusiawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrotunisa dan Hayunisa pamit undur diri.